2006 Ferrari membuat Michael Schumacher gagal untuk juara dunia ke-8 kalinya dengan mesinnya yang meledak di Suzuka. 2008 Ferrari membuat Felipe Massa gagal untuk juara dunia pertama kalinya dengan selang pumpnya yang copot di Singapura. 2010 Ferrari gagal membuat Alonso juara dengan pit early dan harus tertahan di Abu Dhabi. 2012 Ferrari menthrow separuh musimnya setelah Alonso leading untuk gelar juaranya diambil oleh Sebastian Vettel. 2017 duo Ferrari tabrakan di Singapore GP dan kemudian gelar juara diambil oleh Mercedes. 2018 Ferrari menabrak di German GP dan harus retire. Dan 2022 in the making, Charles Leclerc yang seharusnya menggunakan mobil tercepat di musim ini harus mengalami banyak gangguan di musim 2022 bersama dengan tim yang kita tahu dan kita kenal bersama adalah Ferrari. Welcome guys to Race Pandit episode ketiga. Kali ini kita ada di post race dari France Grand Prix, di mana Red Bull dari Max Verstappen kembali berhasil menang di balapan kali ini, kemudian diikuti oleh surprise duo Mercedes di peringkat 2 dan ketiga lewat Lewis Hamilton dan juga Sergio Perez. Di mana di balapan kali ini selain kita membahas Ferrari, kita akan juga membahas dari keseluruhan balapan. Oke, first thing first, kita akan bahas dulu dari segi Ferrari, di mana di babak kualifikasi mereka melakukan hal yang cukup baik, memberikan towing kepada Charles Leclerc untuk mendapatkan pole position, karena kita tahu dari Carlos Sainz itu harus start dari belakang karena mesin barunya. Dan memang Carlos Sainz dengan mesin barunya ada pace yang cukup lumayan, kira-kira mungkin ada 2 tenths atau 3 tenths kayaknya di depan dari Charles Leclerc untuk outright pace. Tapi memang karena harus start dari belakang, dia tidak ngambil time di Q3, jadi diberikan beberapa kali slipstream ya di babak kualifikasi. Kemudian adalah rival utamanya Max Verstappen yang start di posisi kedua. Setelah di lap keduanya dia bilang ada kurang unlucky dengan angin, kayaknya angin dari arah kalau di tikungan 11 itu berarti dari arah belakang, yang nantinya juga sedikit banyak akan berefek kepada balapan dari Charles Leclerc. Kemudian diikuti oleh Sergio Perez dan juga kemudian ada Lewis Hamilton, kemudian ada Lando Norris dan juga George Russell. Ini adalah top 6 yang akan balapan di hari Minggu kemarin. Kemudian masuk ke race day guys, di mana di race day ini di awal balapan memang dua rival untuk title contender musim ini, Charles Leclerc dan juga Max Verstappen, langsung meninggalkan Lewis Hamilton dan juga Sergio Perez, dan juga ada battle dengan George Russell. Jadi battle yang terbagi antara Max Verstappen dan juga Charles Leclerc. Kemudian diikuti di belakangnya adalah battle dari Lewis Hamilton, kemudian juga battle dengan Sergio Perez dan juga George Russell di 3, 4, 5. Kemudian di belakangnya lagi ada nama Fernando Alonso sampai ke belakang. Kita akan bahas dulu dari Red Bull. What a race dari Max Verstappen, or what could have been a race dari Max Verstappen dan juga Charles Leclerc. Cuman akhirnya Charles Leclerc harus melakukan kesalahan di tikungan 10 atau 11 ya, dengan dia spin di sana dan harus membuat ada safety car di sana kemarin. Tapi kita bisa bilang kalau Charles Leclerc ini bisa dibilang sedikit dipaksa untuk melakukan kesalahan oleh Red Bull, karena Red Bull ketika di awal-awal Max Verstappen memberikan pressure terus kepada Charles Leclerc, dia berhasil ada di sekitar 0,5-0,7 1 detik di belakang Charles Leclerc, mencoba satu kali attempt pass gagal. Kemudian Red Bull call the strategi untuk melakukan undercut terhadap Charles Leclerc. Leclerc going longer 2-3 lap, sepertinya sedikit terlalu nge-push dan sedikit mendapatkan angin dari belakang, dan akhirnya harus retire di lap 18. Kemudian kalau kita bahas satu Red Bull lagi, ada Sergio Perez yang sedikit tertidur di virtual safety car restart kedua ya. Pertama atau kedua, atau pokoknya virtual safety car restart yang terakhir, di mana posisinya diambil oleh
George Russell posisi tiganya, jadi George Russell harus finish di akhirnya bisa finish di posisi ketiga, sedangkan Sergio Perez harus puas finish di posisi keempat. Ada banyak momen sepertinya untuk Perez, di mana momen pertama adalah dia tidak bisa catch up dengan Lewis Hamilton untuk dapetin Red Bull 1-2. Kemudian juga dia harus kehilangan posisi ketiga setelah beberapa kali battle dengan George Russell. Dimana kita tahu di chicane dia sempat hampir kontak atau sudah kontak dengan George Russell. George bilang dia udah ada di depan, tapi sebenarnya kalau kita lihat footage-nya, George belum dia bilang ban depan gua udah ada di ban belakangnya Sergio Perez, tapi kalau kita review footage-nya itu masih belum ya. Jadi sebenarnya George kemarin agak-agak cukup emosional untuk ngambil P3 ini. Namun akhirnya George dapat di virtual safety car restart dan akhirnya George Russell P3, Perez P4. In some way kita bisa lihat kalau hasil ini sebenarnya cukup favorable buat Red Bull. Karena apa? Karena kayaknya Red Bull udah mulai kelihatan nih. Atau mungkin memang dari awal tahun udah tahu kalau memang driver pertamanya adalah Max Verstappen. Cuman kan dari kemarin karena Verstappen juga awal tahun lumayan sering DNF, jadi kan ada ilusi kalau Perez ini masih dalam championship fight. Tapi masukin mid season ini beda udah lebih dari 60 poin, kayaknya mungkin Red Bull udah mulai bisa leaning ke Max Verstappen untuk dia jadi first drivernya untuk mendapatkan World Driver Championship tahun ini. Jadi in some way hasil 1 dan 4 ini mungkin cukup favorable buat Red Bull untuk bisa nentuin tim ordernya, dan juga cukup favorable buat Max Verstappen. Kita lanjut ke Ferrari. Ferrari easily the best car here. At least in quali kita tahu Carlos Sainz kencang banget di sini. Dia akhirnya bisa gain dari P19 sampai P5. Sedangkan juga Charles Leclerc at least P2 ya. Karena dia kalau P2 itu udah pasti lah dia berdua sama Max Verstappen itu udah kencang banget, dan bisa mungkin kayak satu pit stop kali sama sama Mercedes harusnya di belakang. Jadi what a shame buat Ferrari, cuman kelar di France Grand Prix cuman dapat posisi 5 aja dari Carlos Sainz. Bahkan harusnya Carlos Sainz juga bisa somewhere stay di posisi 4 atau posisi 3 gitu ya, karena cukup aneh. Banyak hal yang bisa kita bahas dari Ferrari, jadi mungkin gue akan bahas dulu dari hal pertamanya, di mana mereka going long di first stint, di mana ketika Red Bull pit untuk Max Verstappen, kemudian mereka tinggal Leclerc di depan. Ternyata ban hardnya cukup cepat dari Max Verstappen untuk hit up, dan pada posisi di sekitaran lap 17 itu Max udah masuk di kalau undercut range-nya dari Charles Leclerc ya, kita bisa bilang, karena gapnya less than 27 seconds sekitaran segitu. Jadi dia kalau misalnya Leclerc pit di lap 17, mungkin Max Verstappen bakal ketika Leclerc keluar pit, dia bakal ada di depan di belakang dari Max Verstappen. Nah, ini mungkin yang membuat Ferrari mencoba untuk extend dari first stintnya jadi Charles Leclerc, dan unfortunately hal yang terjadi di lap ke-18 terjadi. Leclerc terlalu nge-push, itu satu, kemudian juga ada angin, kemudian juga ada ban yang udah makin habis, dan membuat Leclerc alih-alih dapat posisi kedua malah harus di NF. Dan kalau kalian kemarin nonton live reaction gue sama Mike, sama Dims, sama Fado, juga sama Noval, itu fresh F for Ferrari fan. Walaupun gue bisa bilang sebenarnya gue adalah fansnya Ferrari ya, bahkan dari zamannya early days Michael Schumacher, kemudian tahun 2005 waktu Ferrari lagi caur-caurnya, 2006 waktu gagal juara, 2007 waktu Kimi juara, 2008 waktu masih inget nangis-nangis ketika Felipe Massa gagal juara di tikungan terakhir di Timo Glock sama Lewis Hamilton dapat gelar juara di situ. Tapi gue bisa bilang ngelihat Ferrari itu nge-throw lagi untuk championship itu bahkan sekarang udah jadi satu hal yang lucu menurut gue. Karena it happens every time, every year ketika mereka punya mobil yang sangat bagus, Ferrari. Dan
sebenarnya kebadutan Ferrari itu nggak berakhir di situ aja. Kita tahu di radionya Carlos Sainz pertama, engineer-nya dia salah sebutin penalti yang harusnya 5 second penalti yang akan deserve ketika dia penalti lagi. Engineer-nya bilang 5 second stop and go penalti. Bahkan Carlos Sainz harus ngekoreksi sendiri engineer-nya. Kemudian juga ada Carlos Sainz yang diminta untuk pit ketika lagi battle sama Sergio Perez. Ini bener-bener aneh banget. Jadi dari Ferrari sebenarnya Carlos Sainz juga bilang kalau dia sebenarnya bisa untuk coba going long atau kayak semacam betting gitu di stint terakhirnya dengan ban medium ya. Ya kalau misalnya ban yang nggak kuat ya they got nothing to lose gitu. Tapi ternyata akhirnya Ferrari pit lagi dan Carlos Sainz harus puas dengan posisi kelimanya. Alright, setelah Ferrari kita akan beralih ke Mercedes. Mercedes bawa update kayaknya ya di balapan kali ini dan it works very well for them. Untuk mereka bisa nyaingin Sergio Perez di balapan kali ini itu adalah satu step forward banget buat Mercedes di tahun ini, meskipun belum bisa nyaingin Max Verstappen ya. Jadi posisi 2 dan 3 untuk Mercedes di mana mereka berhasil mengkapitalisasi kesalahan dari Sergio Perez dan juga duo Ferrari yang lagi posisinya agak-agak aneh, yang satu DNF, yang satu lagi harus start dari belakang. Jadi Mercedes 2 dan 3. George Russell di posisi ketiga, satu kali attempt overtake yang cukup bisa dipertanyakan terhadap Sergio Perez, namun akhirnya dia bisa dapat Sergio Perez di VSC restart, which is quite weird untuk Sergio Perez karena dia sepertinya kayak ngantuk atau kayak bengong atau gimana gitu. Atau mungkin kalau kita bahas secara analisis teknikal, sepertinya Sergio Perez itu sedang nyocokin delta. Jadi kalau di VSC itu ada yang namanya time delta gitu di dashboardnya mereka. Di dashboardnya mereka itu ada time delta, di mana kalian ketika VSC-nya ending itu time deltanya nggak boleh dilewatin. Atau misalnya kalau kalian main game F1 22, time deltanya nggak boleh jadi merah gitu, karena harus tetap di green. Nah kayaknya George yang tadinya posisinya ketika VSC itu dekat banget sama si Perez, sebelum ketika VSC-nya mau ending, George itu agak ngejauh dari Perez. Jadinya VSC-nya itu delta VSC-nya George itu masih plus banyak. Nah ketika VSC-nya ending, Perez lagi slowing down untuk tetap jaga delta dia jadi positif, George udah akselerasi duluan. Kenapa George bisa akselerasi duluan? Karena George punya space yang cukup banyak di delta VSC-nya. Jadi starting speed mereka ketika VSC-nya mulai udah jauh. Perez misalnya speednya masih 90, George udah 110 km/h gitu. Jadi dapat di sekitaran tikungan terakhir dan George berhasil dapat P3. Nice move dari George, meskipun dia sempat marah-marah juga di awal di move pertama yang agak-agak tidak seperti George lah ya move pertama dan juga ngomel-ngomelnya, tapi di bagian VSC restart itu sangat mantap dari George Russell. Dan Mercedes kalau mereka bisa keep up dengan development yang kayak gini, mungkin mereka bisa catch up dengan Ferrari dan juga Red Bull. At least satu Ferrari satu Red Bull bisa mereka catch up ya, karena kita tahu kalau secara raw pace emang Max Verstappen dan juga Charles Leclerc emang a little bit above the rest gitu, sedikit di atas dari yang lain. So a good day for Mercedes P2 dan P3, dan juga salut buat Hamilton yang balapan sepanas itu drink bottle-nya rusak, jadi bener-bener Hamilton kelihatan capek banget ketika balapannya baru berakhir, dan juga dia sempat tiduran di di cooldown room gitu. Oke, next kita punya Alpine. Good weekend dari Alpine 6 dan 8, di mana Alonso sang Minister of Defense, Alonso berhasil finish di posisi ke-6. Dia di sangat baik melakukan race manajemennya dia, sedangkan Ocon yang di awal-awal dapat 5 second time penalty karena harus membuang Yuki Tsunoda di chicane. Bagus bisa recover ke posisi 8. Kemudian juga ada McLaren di posisi 7 dan 9. Mungkin agak cukup mengecewakan ya buat Lando ya, ketika dia bisa quali di posisi ke-5, kemudian race-nya harus dipip sama Alpine, dan juga akhirnya cuma bisa finish di posisi ke-7 ya. Harusnya Lando bisa ada di battle sekitar P4, P5 gitu mungkin, atau at least P6 lah ngalahin Alpine gitu, karena mungkin
Mercedes terlalu jauh, meskipun Lando bisa ngelewatin mereka di quali, salah satunya at least bisa ngelewatin George di quali. Namun harusnya sama Alpine, harusnya McLaren bisa di atas, tapi kenyataannya memang Alonso race manajemennya emang bagus banget dari Alpine dibandingkan dengan Lando di balapan di Paul Ricard kali ini. Jadi McLaren harus puas dengan 7 dan 9 sepertinya, karena tadi 6 dan 8 adalah Alpine. A much better race buat Danny Rick. Danny Rick juga startnya juga lumayan, kayaknya dari posisi 11 atau 10 ya, karena Kevin Magnussen harus ke belakang. Kemudian langsung naik, sempat dempet-dempetan sama Lando, dan akhirnya finish di 7 dan 9. Posisi 10 ada Aston Martin dan juga 11, di mana mereka battle di lap terakhir. Ada Lance Stroll dan juga Sebastian Vettel. Sebastian Vettel juga di lap terakhir harus hampir menabrak Lance Stroll, karena Stroll juga defendingnya lumayan keras ya terhadap Seb di tikungan terakhir. Dia udah salah line, terus mau di switch back sama Seb, kemudian malah sama Stroll ditutup lagi inside-nya, which is fair. Itu move yang cukup fair, dan juga memang Lance punya segala macam hak untuk bisa defend bagian inside-nya, cuman agak terlalu berbahaya kalau sama teammate sendiri. Dan juga kalau misalnya Seb nggak aware gitu, itu bisa kena belakangnya, Lance bisa spin, dan juga bahkan mungkin Aston bisa nggak dapet poin. Kemudian next di catatan gue ada Alpha Tauri, di mana Pierre Gasly yang bilang mobilnya harusnya kenceng di minggu ini, tapi ternyata cuman harus puas finish di luar dari top 10. Dan juga what a shame for Yuki Tsunoda, my inner soul. Gimana, cukup disayangkan dari Yuki Tsunoda, dia bisa start di posisi ke-8, out qualify Gasly again, dan juga kita bisa sebut dia membuat dirinya sendiri pantas ya untuk berada di F1. Sangat disayangkan dia harus ditabrak sama Ocon. Oconnya dapat 5 second time penalty, tapi damage untuk Tsunoda di floornya nggak bisa di fix, dan akhirnya Tsunoda harus di NF. Kemudian ada Williams dengan Albon, di mana Albon di sini kita bisa lihat good race untuk Williams, karena Albon bisa secara pace bersaing dengan Aston, Alpha Tauri, dan juga beberapa driver di depannya, dan juga mungkin to some extent Alfa Romeo ya. Untuk Albon, maksudnya mobil Williams itu bisa keep up dengan para driver tersebut, mungkin juga dengan Haas ya. Jadi good race for Albon meskipun belum ada poinnya di sini. Dan Latifi harus spin dan dapat damage, dan kayaknya retire, atau mungkin antara dia atau Kevin Magnussen yang retire, karena masuk ke T1 Latifi coba overtake, kemudian Kevin Magnussen ada di outside, dipepet sama Latifi, dan Latifi harus keluar spin. Cukup disayangkan performa dari Latifi, padahal harusnya dia bisa ngimbangin Albon ya. Mungkin nggak tahu tahun depan apakah masih ada Latifi atau nggak di F1. Kemudian ada Alfa Romeo, Guang Yu Zhou kontak dengan Mick Schumacher di tikungan yang sama di tempat Charles Leclerc crash. Sedikit ngespin ya untuk Guang Yu Zhou ketika Mick nyoba dari outside, kemudian Guang Yu Zhou agak sedikit understeer di inside karena tracknya kotor, kemudian kena Mick spin, Guang Yu Zhou penalty, dan not a good race for both of the Ferrari customer team. Buat Bottas cuma ada di posisi 14 kayaknya, kemudian juga Zhou nggak finish sepertinya, dan juga Haas dua-duanya. What a shame for Haas. Di babak kualifikasi, lap dari Mick Schumacher yang harusnya bisa masuk ke Q2 harus di-delete karena dia kena track limit di turn 3. Kemudian juga di di kualifikasi juga Kevin Magnussen bisa masuk ke Q3 meskipun dia harus dapat penalti dan start dari belakang. Sedangkan di balapan mereka masing-masing punya momen-momen anehnya. Karena di start balapan Kevin Magnussen itu cukup lumayan, dia start di posisi ke-19, kemudian bisa naik ke sekitaran posisi 12 atau 13 gitu, dan mungkin bisa dapat poin dengan battle dengan Aston, kemudian juga battle dengan maybe dengan Danny Rick, tapi sangat disayangkan buat Haas, no points
tidak ada 3 double point finish berturut-turut buat Haas di balapan Paul Ricard kali ini. So, apa yang tersisa di hari ini untuk kita bahas adalah balapan terakhir di first half of the season. Kita akan langsung cabut ke Budapest, ke Hungaroring untuk balapan Hungarian GP, di mana tracknya cukup berbeda dengan Paul Ricard, di mana di Hungary ini lebih ke banyak slow sectionnya yang mungkin akan menjadi advantage Ferrari. Tapi kita tahu ini adalah Ferrari, mereka bisa aja nge-throw lagi di Hungary, dan mungkin juga ini track yang cukup better ya untuk Mercedes karena tidak terlalu power dependent. Jadi mungkin kemarin kalau kita dengerin radionya dari Lewis Hamilton, dia bilang Mercedes itu defisitnya cukup jauh di lurusan, sedangkan kalau di Hungary ini powernya nggak terlalu signifikan. Ada kemungkinan Mercedes bisa cukup kompetitif lagi di Hungary. Sedangkan untuk Red Bull sepertinya ini akan menjadi battle yang kembali seru untuk Max Verstappen dan juga Charles Leclerc, dan juga Perez mungkin mau mengakhiri first half of the season ini dengan cukup tinggi ya. Jadi dia mungkin akan step up lagi di Hungary. Alright guys, itu aja untuk bahasan dari Race Pandit Podcast episode ketiga kali ini. Kalau kalian suka dengan podcastnya, boleh di like dan subscribe. Kalau kalian punya saran, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. And jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga kalian bisa langsung masukin sarannya di Instagram gue di @ilham_syak. So untuk hari ini gue pamit dulu and see you in the next video. Bye bye.